Terima kasih Ibu-Ibu, Bapak atas kehadirannya hari ini dalam pengajian Majelis Taklim Al-Bukhari hari Sabtu tanggal 17 November 2024. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira untuk kita semua umat muslim di seluruh dunia. Ibu-ibu, pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Haji Muhammad Nurdin Mudiram dengan tema Allah akan mencatat semua perbuatan manusia. Dan alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah dalam kondisi yang dingin-dingin basah ya Bu ya, musim hujan. Mudah-mudahan langkah-langkah Ibu semua menuju pengajian ini menjadikan pahala dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita mencari ilmu ya. Dan mudah-mudahan juga untuk Pak Ustadz yang hadir di tengah-tengah kita juga sebagai pahala dan selalu diberikan kesehatan Pak Ustadznya untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Ya, maka Bapak. Ya, kepada orang Pak Ustadz juga dipersilakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Muqaddimah surat Yasin ayat 12. Tadi sudah disebutkan oleh pengatur acara bahwa materi di siang ini, di pagi gitu, menjelang siang, semua perbuatan manusia dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan ketika hidup di mana yang dicatat ini. Nah, ternyata kalau kita bagi bahwa manusia ini akan mengalami hidup 2 kali, mati 2 kali. Dan hidup yang pertama yang sedang kita lakukan, dan nanti hidup yang kedua setelah Allah matikan, yaitu di alam kubur, dan dari situ tidak pernah mengalami mati lagi. Jadi kalau mati yang pertama yaitu ketika kita sebelum ditiup ruh, sebelum ditiup ruh oleh Allah pada usia 120 hari. Itu mati yang pertama. Kemudian dihidupkan, nah ini hidup yang pertama.
Kemudian yang kedua nanti mati. Nah ini mati yang kedua. Kemudian nanti dihidupkan. Dan setelah hidup itu tidak pernah mengalami mati. Ditakdirkan ada manusia, bukan ada. Ditakdirkan banyak manusia yang masuk neraka dengan siksa yang pedih, tidak pernah mengalami mati. Jadi tidak pernah mengalami mati. Jadi kalau disiksa sampai hancur lebur, itu tidak pernah mati. Kemudian Allah barukan lagi, hancurkan lagi, kemudian barukan lagi, terus itu sampai kholidina fiha. Jadi manusia itu tidak pernah ada mati ketiga kali, atau hidup ketiga kali, tidak pernah. Maka hidup ini dibagi dua, ada hidup sekarang, ada hidup yang akan datang. Maka hidup yang sekarang inilah yang Allah akan catat semua perbuatannya. Yang kemudian hidup yang kedua akan menerima hasil dari catatan itu. Makanya untuk sekarang ini berlombalah untuk berbuat kebaikan. Karena tidak ada yang tidak tercatat. Makanya di dalam Al-Quran, ini surat Yasin jelas. Allah menyebutkan inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang akan menghidupkan orang yang mati. Berarti hidup yang mana itu? Hidup yang kedua. Kami akan menghidupkan orang yang mati. Berarti nanti hidup yang kedua. Tapi setelah Allah menyebutkan itu, wa naktubu ma qaddamu, kami akan mencatat perbuatan-perbuatan yang dipersiapkan untuk hidup yang kedua itu. Berarti yang dicatat hidup yang pertama. Nah, inilah wa naktubu ma qaddamu, kami akan mencatat semua yang kamu sudah persiapkan. Kita terjemahkan bahwa qaddamu ini perbuatan untuk nanti di yaumul akhir. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang jelek, dan semuanya Allah akan mencatat. Ini sebagai tambahan bahwa qaddamu ini perbuatan yang dipersiapkan ini ada baik dan jelek. Kita ingat dalam sebuah riwayat yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan bahwa ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian illa sayukallimuhumullahu yaumal qiyamah, kecuali masing-masing oleh Allah akan diajak bicara. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, antara orang yang diajak bicara dengan Allah itu tidak ada gaib, tidak ada penterjemah, tidak ada juru bahasa. Artinya langsung masing-masing. Nah, maka orang itu sebelum dia ditanya oleh Allah, maka yang zuru ila aimana, dia melihat ke sebelah kanan. Ternyata la yaro illa ma qaddamu, ternyata ia tidak melihat ke sebelah kanan kecuali di situ adanya catatan-catatan kebaikan. Oh, katembo dah. Oh, iya geningan. Kebaikan-kebaikan teh. Nah, kan kita tidak tahu kan, tidak pernah kolektifkan kan kehadiran di dunia, dan tidak pernah mencatat juga. Kemudian payang turu ila as'ama, maka melihat ke sebelah kiri. Falayaro, maka ia tidak melihat apa-apa.
ilama qaddamu, kecuali yang sudah ia lakukan, kejelekan-kejelekan. Jadi nanti masing-masing manusia sebelum bertemu dengan Allah, maka dia akan melihat ke sebelah kanan, ternyata di situ numpuk catatan-catatan kebaikan, dan pas begitu melihat ke sebelah kiri, di situ numpuk juga catatan-catatan kejelekan. Makanya tidak ada satupun perbuatan di muka bumi kecuali semuanya dicatat oleh Allah. Nusai nu awana oge eta teh kumplit. Kan kita sudah lupanya apa yang kita sudah lakukan. Kalau sekarang misalkan sekarang ini tanggal berapa, Bu? 16 November 2024. Masih ingat kita apa yang dilakukan 16 November 2023? Masih ingat? 16 November 2022? Tuhnya kan sudah lupa. Jangankan 1 tahun ke belakang, mungkin minggu yang kemarin juga sudah lupa. Saya sering malahan. Sering. Pas begitu hari Jumat, sampai mikir kayak Jumat kemarin di mana ngahotiban. Sampai begitu. Kemudian kalau Jumat kemarin di mana, kemudian kayak materi yang saya sampaikan apa, sampai lupa lagi. Itu baru 1 minggu. Entar ku bodoh-bodohna jelema gitu. Makanya saya sering kalau misalkan di tempat yang sering ditinggali, kemudian ada Ustadz minta pengajian, tapi pengajian umum, jalan pengajian umum sok bingung cinta. Saya pernah di situ, apa yang saya sampaikan pada waktu itu materi. Anu ngondang sarua poho deui nih. Lupa lagi Ustadz, wah cinta ya mah. Sampai disitulah menggambarkan bahwa apa yang sudah kita lakukan sudah lupa. Tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai kita dewasa sampai meninggal, ini tidak ada yang kurang catatan-catatan baik, yang baik atau yang jelek. Inilah. Makanya di dalam surat Yasin dikatakan wa naktubu ma qaddamu, kami catat semua yang kalian sudah lakukan di muka bumi ini oleh sesama manusia. Kadang-kadang orang ketidakikhlasan atau mungkin kurang ikhlas, kalau kebaikan itu misalkan tidak tercatat, itu enak. Padahal tidak ada kebaikan semuanya tercatat di sisi Allah. Mau kebaikan yang sedikit, yang sedang, yang banyak, semuanya tercatat. Jadi ulah loba kahariwang nyin kehadian mah aya catatanana. Dan yang kedua harus merasa takut berbuat jelek. Kenapa? Karena kejelekan pun semuanya dicatat. Gitu kan? Jangan mentang-mentang nggak ada orang, nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat. Nah, jangan pikiran seperti itu. Kenapa? Karena untuk Allah itu tidak pernah salah, tidak pernah tidak, kecuali selalu memantau. Itulah Allah itu Hafidz, Maha menjaga. Nah, makanya disinilah kudu aya kasihan nalika ngalakukeun awon lantaran bakal dicatat. Kedah semangat berbuat baik lantaran semuanya tercatat. Walaupun tidak tercatat, tetap di Allah Maha. Aya jalma ngabangun masjid, kumbang, itu catatannya paling semet LPJ. Setelah LPJ, yang di mana tah? Data jeung laporanana teh leungit. Gitu kan? Itu kan sekilas. Bahkan ada juga yang tidak tercatat.
Aya nu kacatet, geus kacatetna hilang catatanana. Aya oge nu teu kacatet, itulah catatan manusia. Tapi catatan Allah itu tidak pernah ada yang hilang. Tidak ada yang terlupakan. Tidak ada yang terlewat, semuanya lengkap. Itulah wa naktubu ma qaddamu, kami catat apa yang kalian sudah lakukan. Kemudian untuk apa Allah catat itu? Maka disinilah nanti di kehidupan kedua maka akan menerima dari hasil perbuatan itu. In khairon fa khairun, jika sekarang ini perbuatannya baik maka balasannya khairun, kebaikan juga. Wa in syarrun, jika jelek maka fasyarrun, maka kejelekan juga yang akan diterima. Kalau nggak ada pengadilan yang seperti ini, da urang teh atuh nyiri ka jelema doraka teh. Marane namanya doraka nya senang loba harta kan nya. Bahkan tidak teratur dengan manhaj dan hukum Allah. Nah, kalau tidak ada nanti keputusan dari Allah di yaumul akhir, maka ini hidup ini merasa tidak adil. Tapi dengan ini wa naktubu ma qaddamu, akan terasa hidup ini adil. In khairon fa khairun wa in syarron fasarun. Jika baik, dia pasti akan menerima kebaikan. Jika jelek, pasti akan menerima akibat kejelekan itu. Tak upami nyieun kahadean ayeuna di dunya tong pati miharep hasil. Rata-rata kan jalma teh sok aya nu beramal di dunia tapi hayang hasilna di dunia. Atuh naon hasilna ge di akhirat? Ari hayang hasilna di dunia mah. Ada jamaah yang tertipu, Bu. Jamaah tertipu teh kieu, ada seorang dai mengajak untuk infak sedekah karena Allah akan menjanjikan di dunia ini. Atuh puguhe kabararita. Anu infak nu sedekahna teh aya nu juta, anu 12 juta, anu 10 juta. Lantaran kata si dai ini Allah akan memberikan ganti di dunia ini. Ternyata tidak terbukti. Tidak terbukti. Kumaha tah? Lantaran tidak terbukti, maka mengusut ke kepolisian, tertipu tuhnya. Kenapa? Karena memang salah bahwa janji Allah ini bukan sekarang, nanti di yaumul akhir. Makanya salah kaprah kalau misalkan kita melakukan perintah Allah, kemudian dijanjikan bahwa balasannya sekarang di dunia. Ini sebuah kesesatan. Allah itu akan menjanjikan pokok di akhirat. Kenapa? Karena di dunia ini sudah ada ukuran masing-masing. Di dunia ini sudah ada batasan dan ukuran masing-masing. Dulu saya pernah menyampaikan, adakah orang di dunia bercita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi nanti orang-orang di akhirat akan bicara, inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya beramal. Nah, operasi plastik. Bahkan di Amerika mah aya gadis robah rupa jadi Barbie. Cukup gue nung bapakna jadi tuau. Kabogohna jadi tebogoheun. Tuhnya. Kenapa? Karena dirubah gitu kan. Padahal Allah sudah bentuk seperti itu. Matak ayat ungkapan la tabdila li khalqillah, janganlah kalian merubah, mengganti ciptaan Allah. Jangan merubah, mengganti ciptaan Allah. Gigi diburas geus teu meunang. Ya. Hali dikurut tepi kabeak teu meunang. Lantaran termasuk mengganti, merubah. Nggak saya gitu kan.
Ya ibu-ibu ya mah geus kolot dikurut dah halisna teh da salakina teh jadi teu bogoheun. Ditanya, geus cenah jadi teu bogoh. Kapan baheula di dinya dikawin teh lantaran nempo halisna. Ayeuna dikurut jadi cenah eueuh nu dipikahayangna kumaha lamun kitu. Jadi di sini hanya diizinkan itu untuk memelihara, untuk menjaga, bukan untuk merubah, bukan untuk mengganti. Nah itunya dunia mah. Jadi geus aya ukuranana. Kajen teh inung bapakna kararasep, garelis, budakna lain-lain deui. Aya nu tibalik ieu mah. Inung bapakna siga kitu gitunya di bawah standar. Budakna garelis, karasep, aya nu kitu. Ayanya ting loba nempo kata tanggal tuh. Itulah Allah geus nyiptakeun gitu kan. Jadi sagalana di dunia mah tos aya. Tinggal naon atuh? Ieu beramal. Tapi sing inget amal semuanya dicatat, rek nu alus, rek nu goreng patut. Itulah wa naktubu ma qaddam. Yang kedua, bahwa Allah akan mencatat wa atharohum, athar. Naon athar teh? Kade tulisanana sanes ku shod tapi ku sa. Sareng sanes ku ain tapi ku hamzah. Athar. Lamun asor tah eta mah waktu asar. Urang nyebutkeun asar padahal mah asr. Wal asri kan itu, wal asri itu teh asar. Gitu kan. Tapi mah asar, alif sa, asar. Allah akan mencatat asar. Apa asar? Nah, asar ini para ulama tafsir menerjemahkan satu adalah tanaman yang kita tanam di dunia ini apa. Yang kedua, asar itu langkah. Allah akan mencatat asar. Yang pertama, perbuatan contoh yang kita lakukan sehingga bisa ditiru, maka ini dicatat. Ibu bapak melakukan sesuatu kemudian pasti ada yang niru. Nah, itulah asal. Kan sok aya geuningannya budak da abdi mah nyontok ka si mae kieu teh. Abdi mah nyontok ka si bapak kieu teh berarti asar yang ditanamkan oleh orang tuanya itu. Asar namanya. Mendingan kalau yang diikuti orang tua itu yang baik-baiknya. Nah ya kalau diikuti jeleknya kumaha? Ini bahaya. Maka apa yang kita tanamkan di muka bumi, baik sesuatu yang positif atau yang negatif, maka Allah akan catat sampai sejauh mana pengikut-pengikutnya itu akan ada catatan. Aya jalma nunyeun kahadean boga pahala dituturkeun nambah pahala, itu berarti asal. Ini misalkan orang menanamkan pelajaran Quran Sunnah, berarti dia dapat pahala. Ternyata diikuti tambah pahalana. Nanamkeun pabid'ahan dosa, diikuti berarti tambah dosa. Jadi kira-kira apa yang akan kita tanamkan? Karena tidak ada sebuah perbuatan kecuali akan ada pengikutnya. Minimal anak, saudara atau yang lain. Lamun tokoh mah eta teh bisa jadi contoh. Ya, bisa jadi contoh. Itu kan bahaya. Makanya apa yang ditanamkan? Kalau misalkan ini merintis pengajian seperti ini, siapa yang pertama? Kemudian setelah itu dia misalkan sudah tidak ada, kemudian dilanjutkan, maka dia dapat pahala.
kemudian yang melanjutkan dapat pahala, dan yang pertama tambah pahala. Tuhnya itu asar contoh. Tak hirup mah naon kira-kira anu bakal ditiru teh. Kade bisi hirup urang teh ditiru teh nu gorengna. Kada ditiru nu halus nama gitu alhamdulillah, tapi lamun ditiru awana itu bahaya. Nah itu asar, Bu. Asar. Rasulullah ketika melihat ada mujahid yang compang-camping pakaiannya, kemudian Nabi mengumpulkan. Setelah kumpul, Nabi membacakan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat itu dibacakan, yang kemudian spontan para sahabat yang kumpul, ya Rasulullah saya mau bantu ininya, saya mau bantu ininya, mau bantu ininya. Sampai numpuk makanan dan pakaian. Besoknya terdengar oleh daerah-daerah yang di pinggir bahwa Nabi sedang mengumpulkan sodako, maka orang-orang yang di pinggir itu dararatan. Dan dia ada yang membawa pakaian, ada yang membawa makanan, ada yang membawa dinar dan dirham. Kemudian Nabi pada waktu itu melihat semangatnya dari tiap pelosok untuk bersodako. Nabi langsung membacakan Man sana bil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an ba'dahu. Barang siapa yang berbuat baik dalam Islam, dia dapat pahala, diikuti kebaikan-kebaikannya, dia bertambah pahala, dan yang ikut bertambah pahala masing-masing tidak dikurangi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi melanjutkan, man sanna fil islami sunnatan sayi'atan falahu ajru falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min aujarin syai'an. Barang siapa yang berbuat jelek dalam Islam, dia berdosa, diikuti kejelekan-kejelekannya, maka bertambahlah dosa. Ayeuna nu kudu dihariwankeun teh, tidak ada manusia kecuali pasti ada pengikutnya. Tah nu dituturkeun teh naonna ieu teh. Namun nu dituturkeun kahadian-kahadianana dia bisa bertambah pahala. Kumaha mun dituturkeun nu goreng patutna. Ya. Turun temurun biasanya nu goreng patut mah gitu kan. Tapi hari kahadian mah sok pegat. Hari kahadian mah sok pegat gitu kan. Tapi hari kagoreng patutan mah sok turun temurun. Kata yang lain, kalau dulu korupsi teh hanya beberapa gelintir. Tapi sekarang korupsi itu hampir di tiap lini, di tiap bidang. Eta teh itu niru benernya, niru itu teh, niru kanu geus tigeula. Nah inilah asar. Jadi dalam Al-Quran wa naktubu ma qaddamu wa atharu teh, ini yang ditanamkan itu apa? Termasuk Imam Ibnu Katsir mencatat hadis tentang idza matabnu adama in qata'a amalu. Ketika manusia meninggal, putus semua amalnya. Geus maot mah pegat teh Bu, urang teh geus moal bisa beramal. Tinggal narima hasil amal. Tetapi dari putus amal ini ada yang terus mengalir kebaikan. Apa? Kata Nabi, sodaqotun jariyah. Jadi mengalir dulu. Lantaran kerhirupna wakaf, kemudian dia dapat pahala walaupun sudah meninggal, maka wakaf itu dimakmurkan, dan itulah kebaikan bagi dia. Tuhnya, aduh. Ibu-ibu kalau di Madinah itu di belakang para kisab ibu-ibu, kemudian di belakang ada sumur
yang airnya sampai berkualitas seperti jam-jam, eta teh Bu taneuh wakaf Abu Thalhah. Eta teh kebon Bairuha baheulana. Kebon nu paling produktif, kebon yang paling mahal. Padahal Abu Thalhah teh banyak kebunnya di tiap-tiap pengkolan, di tiap-tiap daerah ini banyak kebunnya. Tapi sengaja dia wakafkan kebun yang paling produktif itu. Ternyata sekarang mana kebun-kebun Abu Thalhah ini nggak ada, habis semuanya, terkecuali itu yang diwakafkan di belakang Masjidil Haram. Tiap menit di situ orang datang ke masjid untuk melakukan sholat. Hebatnya, tiap waktu mereka datang ke sana. Sehingga kumaha pahalana Abu Thalhah. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu. Kata Allah, infakkan, apa yang Allah rizkikan kepada kalian min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya maut. Jadi ira sedekah jariah teh sameme maut. Ya maya sedekah geus maut kumaha tuh sedekah geus maut ya. Ya sedekah ti almarhum di mana? Ya sedekah mah tinu hirup, berarti sedekah budakna eta mah. Kan meureunnan lamun teh anu disadaqahkeun ku budakna baheulana aya jasa kolot, tina jasana mah aya. Itu kan? Karena tidak ada perbuatan anak kecuali di situ ada jasa orang tua. Jadi ulah kasieuna. Misalkan aya orang tua anu baheula rek ibadah haji tetulus kabujeng pupus. Kumanya sok budakna ibadah haji. Teu kudu teuing istilahna ieu mah ibadah haji almarhum, teu kudu kitu, ibadah budakna gitu. Tapi sing yakin apa yang dilakukan oleh anak pasti sampai kepada orang tua kebaikannya. Jadi sedekah jariah teh. Jadi ulah balala geus maot teh moal bisa nya. Bageur mah kieu anfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu, sameme datang maut ke arajin sok sedekah. Nah ini bakal ngalir luar biasa anu geus pararoga wakaf gitu kan. Saya mimpin pesantren di Rahayu, itu ada catatan yang mewakafkan tanah tahun 1950 ya, kan jauh kan simkuring lahir ya. Jadi simkuring tahun 73 ya tahun 50 geus aya nu ngawakafkeun. Sekarang tetap tercatat, sekarang tidak pernah ada yang mutak-ngatik, dan tiap hari dipakai untuk belajar dan belajar, bahkan dipakai sholat tuh ya ngalir. Padahal eta teh jalmi teh kapungkurna seueur tanahna di mana-mana tos aya iwatingan eta nu aya. Kurang oge ayeuna keur hirup sertifikat kepemilikan teh nya ngaran urang keur hirup keneh. Kumaha lamun geus maot diganti eta ku anak. Barang lamun diganti hungkul dari jual eta teh ku anak. Bea kayaknya. Bea. Teu ku anak ku incu. Ya. Jadi kalau misalkan rumah yang kita tinggali benar sertifikat kita yang berdomisili di situ, yang berdiam di situ. Bagaimana kalau meninggal? Walau ini nusangke pindah. Ya. Saya di komplek ini tahu
dari mulai Desa Rahayu, Mekar Rahayu, saha tah rupang lalobana taneuh apal Haji Anu pang lalobana taneuh ketika puluhan hektar. Saya tahu. Sekarang orangnya tidak ada. Kamana yang ngaran-ngarana? Laleungit jadi ko ayung. Ya. Pemilikan oge jadi PT Papan Jaya Sentosa nama TKI. Kok hungkul nama? Ya babahok hungkul nama. Baheula manubogana teh Pak Haji gitu kan. Lamun isuk-isuk ngamarandian doma, ayeuna mah engko isuk-isuk majahikeun anjing. Ya robah. Nanti satu saat siapa pemiliknya? Wallahu a'lam. Tuh nya. Jadi urang teh nganala kadar ngaku hungkul tanu di ayeuna teh dicekel teh sok bangga ya boga sertifikat ngaran urang, geus maot mah diganti teh eta sertifikat teh lain ngaran urang lain. Ngaran anak geus ngaran anak. Leung lamun teh mah dipertahankan kata dijual, ngaran deui batur leungit. Kumaha mau diwakafkan? Gak bisa. La tuba'u, tidak bisa dijual. La tuhabu, tidak boleh dihibahkan. La turathu, tidak bisa diwariskan. Tuh wakaf mahnya terusnya pangalir. Nah, iya, apa yang kita akan tanamkan sekarang di dunia ini? Wakaf. Dua, yang akan bisa mengalir adalah waladun solihun yadullah, anak yang soleh. Anak yang soleh. Sampai Nabi pernah bertanya, maruku, apa yang disebut mandul? Bu, naon disebut mandul, Bu? Naon disebut mandul? Jawabannya disebut mandul teh sarara yang ngajab la waladalahu nutu boga budak gitunya. Cek Nabi lain nutu boga budak lain nu mandul mah boga budak mangan eueuh nu saleh. Mandul teh hirup teh. Kenapa? Apa yang akan menjadi kontribusi bagi orang tuanya kalau tidak soleh? Naon kira-kira? Lamun teu soleh mah da budak teh ngariweuhkeun jeung ngaripuhkeun. Ngaruksak ge gedena mah. Nya. Gede ku gedena pika hariwangeun, pika keheuleuh, pika keseleun. Hayu he minta modal. Beak deui. Nyieun masalah, atuh riweuh deui jeung riweuh deui. Itu kan? Tapi kalau punya anak soleh, berang, tenang, penting, adem, nikmat. Di akhirat, ternyata dia yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Ketika ada orang yang diangkat derajatnya di yaumul akhir, maka dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana aku diangkat derajat ini? Padahal aku tidak seberapa beramal di muka bumi. Kata Allah, engkau tidak tahu bahwa engkau diangkat derajat olehku karena dengan istighfar dan doa anak-anakmu. Ya untung. Tak lamun ngurus jelema teh soleh tak aduh rugina teh dunia akhirat atuh. Sok ibu-ibu anu geus boga budak kuliah cing geus aya penghasilan can. Sugan sabaraha tah boga budak anu geus kuliah penghasilanna ka ibu-ibu, ka bapak-bapak. Tanya modalna luar biasa. Sok ngurus jelema mah luar biasa, baik guru, TK, SD, SMP, SMA, kuliah 4 tahun, strata 1, strata 2 tambah 3 tahun. Ya. Strata 3 tambah meureun 2 tahun beres. Ya. Beres teh naon? Can boga gawe eta teh. Tapi biayana sabaraha tika doktor teh. Wah, ratusan jutanya, ayeuna mah MM-an atuh. Beres teh. Can punya kerja. Nah, baru sekarang merintis punya pekerjaan.
Ari geus boga pekerjaan teh da geus kolot gancang boga pamajikan. Pas boga pamajikan, pas boga gawe. Ka mana teh penghasilanana? Ka pamajikan. Bapana mah jeung indung ngaharulang deui. Ngaharulang deui. Ternyata wah karirna muncak gitu kan. Tapi kaya raya misal ke anakna loba. Pas begitu mau berbuat baik ka kolot, mau tak kolot deui. Kan budakna geus kolotna komonya. Kapan? Kalau kita menaruh ke anak itu keuntungan dunia. Hese eta teh. Makanya disinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan lamun hayang telengit kehadian kontribusi anak itu harus diciptakan waladun sholihun. Nah, itu tanaman. Kenapa bisa mengalir tanaman? Itu asal. Kemudian ada juga ilmu yuntafa'u bihi ilmu lo ditanamkeun, lo diajarkeun, lo diamalkeun, gitu kan? Coba mata kelamun teh mah boga ilmu kade ulah ngan sekedar orientasi dunia unggul bisa teu boga keur akhirat. Mun urang boga ilmu cing kumaha tah boga henteu ku ilmu eta pikeun akhirat. Boga harta, ya harta bisa teu jadi bekal akhirat. Boga ilmu bisa teu bakal jadi akhirat. Boga tenaga bisa teu tenaga ieu pikeun akhirat. Itu kan harus terpikir. Lantaran loba jalma nu boga ilmu teh itu lain keur bekal akhirat. Kadang-kadang boga ilmu keur bekal dunia unggul. Itu sebuah kelemahan. Nah ini asal. Jadi Allah menyatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Asar ini artinya contoh tapak tanaman. Ada juga asar itu adalah khoto, artinya lengkah. Jadi ngalengkah. Itu teh lengkah teh asar. Dalilna ada Banu Salamah. Banu Salamah teh musyawarah untuk memindahkan kampungnya ke pinggir Masjid Nabawi. Karena di pinggir Masjid Nabawi banyak tanah yang kosong. Kamu kita pindah rumah, pindah kampung dekat Masjid Nabawi. Terdengar oleh Nabi. Alasannya apa? Kamu mau memindahkan rumah dekat masjid? Jawabnya, karena saya ingin berjamaah tidak terkalahkan oleh orang-orang yang dekat. Pokoknya memungka elehkeun kudu deket ya mah. Kadinya teh masbuk, sab kapieulaan, di tukang wae. Baru Nabi pada waktu itu menyatakan dia rukum tuktabu atharukum, dia rukum tuktabu atharukum. Banu Salamah, ingat Allah akan mencatat dari langkah-langkah kalian dari rumah ke masjid berapa langkah. Jadi ternyata bahwa asar di situ adalah lengkah. Jadi urang teh tiap lengkah teh dicatat bu ku Allah. Mata kelamun teh mah tepi tapi tiasa ka masjid alhamdulillah lantaran loba lengkahna. Tapi lain anu deukeut kudu kukurilingan. Hayang loba lengkah kukurilingannya 7 putaran kakara asup lain gitu maksudnya. Tapi Allah akan menghargai setiap langkah manusia. Ya, ibu-ibu, ini kan bedanya. Yang jauh mana? Yang paling jauh, yang ngaji ke sini. Rumahnya. Itu teh beda, Bu. Anu jauh, anu caket, anu sedang teh beda. Eta teh ganjaran teh. Matak anu pangripuh-ripuhna nya deukeut nyambung ngalengkah. Ripuh eta teh di akhirat teh. Hasratan yaumal qiyamah yatlubul ilma wa lam yatlubhu.
rugi dan celaka nanti di hari kiamat orang yang sempat untuk menuntut ilmu tapi dia tidak mau pergi. Ya. Jadi lamun jauh teh kudu atoh, alhamdulillah ya lengkah teh loba. Ieu mah nah Pak teu ka masjid atuh da tebih lain alhamdulillah kudu alhamdulillah ya jauh urang mah bisa leuwih loba pahalana bro gitu. Artina nu caket ulah kaelekeun, nu tebih ulah putus asa. Justru dengan jauh itu Allah akan memberikan pahala. Jadi Bu, lengkah teh dibagi tilu. Aya lengkah yang bisa mendapatkan pahala. Ada langkah yang bisa mendapatkan dosa. Ada langkah yang tidak mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Nah kira-kira ibu-ibu lamun sapope loba lengkah nu mana itu? Nah anu bertambah pahala, dosa atau tidak apa-apa? Tidak ada apa-apanya. Kemana talengkah teh? Oh. Siga mah loba anu teu pararuguh lengkah. Ibu bade ka mana? Bade nuturkeun indung suku geus teu puguh talengkah teh. Jeung nuturkeun indung suku teu puguh lengkah teh ka mana? Bade ka mana? Bade healing. Bade jalan-jalan. Naon jalan-jalan teh? Ya pada jalan-jalan, meureun jalan-jalan namanya. Teu puguh teh tujuan. Tuh nya. Jadi banyak artinya lengkah itu bawa-bawa sia-sia di bahaya. Kudu kapikir lengkah teh bisa jadi pahala. Tadi subuh kamar masjid teh, Bu Pak. Kamar masjid boga lengkah usai. Kemarin di masjid kamana di ngalengkah? Wah, cina ka pasar. Itunya ka toko, ka jongko. Oh, eta mah keur dunya. Jadinya ka mana deui? Pengajian cina. KTK Amalia. Ari tas di dieu ka mana deui? Ka mana deui? Sabtu ieu cina. Rek healing deui. Tuh nya. Jadi kalau kita jumlahkan lengkah setiap hari itu ribuan. Kan kira-kira eta lengkah ribuan teh hasilna naon ye? Mata kalau mereka keluar di imah teh kudu jelas tujuanana. Kalau mun geus jelas tujuanana sing bener carana. Rasul kalau keluar rumah satu dia dagang dulu. Jelas, dagang. Melakukan sebuah mata pencaharian. Dia lakukan caranya baik. Kesininya Nabi keluar rumah, dakwah, ngajar, kemudian jihad, perang, kemudian haji umrah. Tuh loba Nabi mah keluar di imah teh. Imam bray beurang ieu ka mana ieu nya ayeuna? Jalan-jalan teh, anu kapikir teh jalan-jalan. Boleh. Saya tidak larang, tapi persoalannya bagi manusia setiap melangkah kudu kabaca langkah-langkah ini apakah memberikan pahala, tah kade bisi lengkah teh ngandung dosa gitu. Ini asal. Banu Salamah mereka ingin berpindah lantaran mereka merasa kalah oleh orang-orang yang terdekat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Makanya dia akan berpindah karena ingin mengalahkan orang itu. Itulah wa naktubu wa atharuhum. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 49 Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan apa di antaranya, yaitu wawudi al-kitab, akan ditampakkan catatan. Fatarol mujrimina musfikina mimma fiha,
maka kau akan melihat wajah-wajah orang yang durhaka, wajah-wajah orang kafir. Mereka takut, mereka sedih. Wa yaquluna, mereka akan berkata, ya wailatana ma li hadza saghiratan wala kabiratan illa asa. Mereka akan berkata, celaka, celaka. Kenapa catatan ini tidak hilang dari mulai amalan yang kecil sampai besar, yang sedikit, yang banyak, komplit. Kenapa? Maka Allah wa wajadu ma'amilu hadiran, maka Allah berikan, ditampakkan di depan semua perbuatan-perbuatan. Dan Allah menyatakan tidak pernah mendolim terhadap hamba-hambanya. Jadi disinilah catatan. Dan semua catatan ini Allah kumpulkan fi imamin mubin. Kemudian setelah itu nanti ditemrakan di depan, diperlihatkan, tak iya catatan kehadian, iya catatan kagoreng patutan. Ketika catatan yang baiknya lebih dominan, maka itulah dia faulaika humul muflihun, orang-orang yang berbahagia. Tapi ketika kejelekan yang lebih dominan, yang lebih kuat, maka itulah khosiru anfusahum, orang-orang yang rugi terhadap diri-diri mereka. Oleh sebab itu, maka disinilah kita simpulkan bahwa hidup ini dua kali. Hidup yang pertama untuk berbuat, dan semua akan dicatat perbuatan, baik perbuatan-perbuatan yang positif atau yang negatif. Hidup yang kedua adalah tinggal menerima hasil apa yang dilakukan sekarang. Jika sekarang baik, maka baik juga nasibnya. Jika yang sekarang jelek, maka sanksilah yang akan diterima oleh dirinya. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup 1 jam ya, dari setengah 10 sekarang setengah 11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesemangatan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan, dan kita selalu fastabiqul khairat, berlomba terus di dalam kebaikan. Ibu bapak sekian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di kesempatan yang lain di majlis ilmu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Mudah-mudahan kita semua catatan ibadahnya lebih tebal ya Pak Ustadz ya, dibanding catatan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan. Nah hari ini mudah-mudahan catatannya diperbanyak, mulai hari ini banyak sudah arah kandal catatan anak. Ya barangkali ada pertanyaan Ibu? Ada atau Bapak barangkali? Atau saya aja Pak Ustadz ya, gini. Pernah kejadian menghibahkan meja bekas untuk masjid, dipakailah masjid itu pengajar dan lain sebagainya. Nah ketika masjid itu dibangun kan mejanya mau dibuang nih, terus diambil lagi karena mau dibuang, itu termasuk dosa atau bagaimana? Untuk yang setelah dikasih dimanfaatkan, tapi karena dibangun mau dibuang diambil lagi, itu boleh tidak Ustaz? Kodok aja dibuka kacanya. Di antara kaitan dengan hibah, ada sebuah hadis, jika seseorang memberikan hibah, hadiah, lantas dia diambil lagi, kata Nabi, seperti anjing yang menjilat air liurnya yang sudah keluar. Itu kan jelas seperti kalbi yakohu ala koihi, seperti anjing yang menjilat air liurnya yang sudah keluar. Kalau dia memberi kemudian diambil. Persoalan, pertanyaan, ini tidak diambil hakikatnya. Ini tidak diambil, tapi dia ini sudah tidak digunakan kembali.
maka dia itu bukan mengambil tapi memanfaatkan barang yang sudah tidak dipergunakan. Itu masalahnya. Jadi bukan memberi kemudian diambil, tapi ini kan persoalannya sudah tidak digunakan kembali, maka dia mau memanfaatkan, silahkan, dengan niat bukan mengambil hibahnya, gitu kan, tapi memanfaatkan. Ya mungkin bukan barang dia juga, ada barang yang lain juga bisa, gitu kan. Nah itu. Kemudian tambah, apakah tadi yang jariah bangku lantas sekarang tidak digunakan lagi bangkunya, apakah yang jariah itu masih tetap ada pahalanya? Ada. Kenapa? Karena ada bangku yang kedua, karena ada bangku yang pertama. Ya, adanya Masjid Nabawi sekarang itu karena ada Masjid Nabawi yang pertama. Walaupun misalkan yang dibangun oleh sahabat temboknya sudah tidak ada, kemudian kayunya sudah tidak ada, ubinnya sudah tidak ada, apakah yang mewakafkan bangunan yang pertama ada pahalanya? Ada. Kenapa? Karena kan disambung, seolah-olah dia ada di situ, gitu kan. Nah itu, jadi ulah khawatir di situ mah rek nyumbang kaca, abdi mah alit yang sieun pupus, ke putus atau cenah kahadianana. Mata tapi ka atuh kudu naon nyumbang teh anu teu kungsi peupeus. Rek pondasi atau nyariin pondasi unggul merenya moal bisa dikaluhurkeun. Ya pondasina kumaha dirobah? Dilebarkeun teu digunakeun pondasina eta kumaha tah? Nah kan begitu. Jadi jangan takut kalau sedekah jariyah wakaf itu akan terus berkembang. Kenapa? Karena adanya ini karena sudah ada yang pertama. Itunya tong hariwang. Ya. Intinya mah ikhlas kan Pak Ustadz ya, ya. Hitung-hitungan gitu. Nah gitu kan, sedekah langsung full lillahi ta'ala. Ya, tidak hitung-hitungan. Misalnya kalau dagang ya nawar, biasanya kan ibu-ibu mah pedagang mah nawar gitu. Kalau ibadah mah mungkin nggak usah nawar Bu ya. Ya ibu-ibu ada lagi ya? Saya mau nanya. Bentar di depan dulu ya, bentar. Ini Pak Ustadz, saya punya anak yang 3, tapi belum soleh semua gitu. Tapi terus saya minta ke Allah, tapi dia belum kelihatan soleh. Gimana, saya kebawa dosa atau enggak? Dosa sih. Yang belakang sekalian. Kalian mah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya, apabila seseorang melakukan perbuatan baik, misalkan ya, misalkan membangun masjid apa-apa jadi apa itu yang merangkul orang-orang misalkan. Terus satu ketika ada orang yang membuatnya jengkel, terus jadi dia mengungkapkan kalau nggak ada saya misalkan gini-gini apakah itu pahalanya akan hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, disambung. Jadi Pak Ustadz mau nanya, kenapa manusia harus selalu berdoa? Kan udah ditakdirkan sama Allah. Ya. Terima kasih. Yang pertama langsung Bu? Ya langsung. Yang dimaksud anak yang soleh itu memang satu kebanggaan, kebahagiaan bagi orang tua. Nah, kalau tidak soleh ini sebuah kerugian. Nah, sehingga di situ maksudnya apa? Disuruh untuk orang tua mendidik, mengarahkan, dan mendoakan. Selama orang tua mendidik, mengarahkan, mendoakan, itulah usaha untuk menyolehkan. Lantas si anak ini ternyata tidak soleh. Untuk orang tua itu bariun, tidak ada keterkaitan dosa. Karena dia sudah berusaha. Nu teu meunang mah kolot teu meunang tara ngarahkeun, tara ngabejaan, tara ngajak, tara ngadidik, itulah yang salah. Jadi ibu tong hariwang lamun teh ada abdi teh geus ngadidik, masantrenkeun, ngadoa, ngajak, anger wae. Disitulah bagian untuk pahala. Tuluy ulah eureun. Salilah hirup mah tuluy, tah dakwah mah pan temenang dakwah eureun gitu kan. Apakah memang dakwah orientasinya berhasil? Mengikuti belum tentu.
nya pribados nah istilahna kudu boga target anu jadi balanar teh kudu nambahan. Tidak, yang saya jalankan adalah saya diperintah untuk dakwah, saya diperintahkan untuk ngaji gitu kan. Untuk orang tambah dan tidak tambah ya saya nggak jadi masalah gitu kan, da keur manehna keneh gitu kan. Itu jadi kalau ibu berusaha, berdoa, mengarahkan, mendidik, itulah kewajiban. Jangan sampai putus asa. Tapi ada keterangan orang tua anaknya gak soleh, jadi orang tuanya masuk surga digusur ke anaknya ke neraka. Oh eta mah lamun kolotna teu ngajak. Oh iya. Lamun kolotna teu ngajak. Kolotna anu teu ngawauhkeun budakna kana Islam. Kolotna soleh, ari budakna teu diwauhkeun kana Islam kana kasolehan, asup ka surga, kolotna bakal dituntut ku budakna. Tapi lamun geus ngarahkeun geus ngingatan moal gitu kan. Kedua, yang disebut ihsan, berbuat baik itu ihsan. Ihsan itu artinya dia terlepas, mau dapat pujian, mau tidak dapat pujian, mau ada apresiasi, tidak apresiasi dari manusia, lepas. Itulah ihsan. Lamun aya jalma nu nyieun kahadean tapi ternyata ada sesuatu lantas dia ngoceh atau mungkin membanggakan diri, lamun teu saya moal anggeus eta masjid teh. Lamun teu saya mah geus moal beres ta. Artinya disitulah ada faktor-faktor yang merusak kebaikan dirinya. Kalau disebut rusak belum tentu, tapi faktor yang merusak itu diantaranya begitu. Maka karena kahadean mah ulah ketika boga anggapan sayalah yang berjasa. Tapi cukup, alhamdulillah saya bisa membantu, mudah-mudahan jadi amal soleh. Tos gitu. Ulah tapi kaya jalma ngabantu tuluy ku panitia kaliwat teu kaumumkeun geus aing moal hayang nyumbang deui ka masjid eta mah. Naon cenah batur diumumkeun saya henteu cenah kan. Masih anu dina TikTok teh gini nya ya. Sok nepak diri. Itu kedua. Ketiga, kenapa harus berdoa? Berdoa itu perintah Allah. Ibadah itu saja. Dan Allah akan mengabulkan. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat. Naon dalilna? Ud'uni. Hendaklah kalian meminta kepadaku. Jadi kenapa harus berdoa? Diperintahku Allah. Minta naon? Bebas. Kenapa? Karena Allah yang berwenang untuk mengabulkan. Orang mah dititah minta ya Allah. Urusan anu ngabulkan ya Allah kan gitu mah. Namun orang dititah ku Allah minta, orang tara minta, sombong eta teh. Siga nu pangabutuh. Gitu kan. Jadi kenapa harus berdoa? Diperintah. Mana dalilnya? Ud'uni astajib lakum. Mata ari ngadoa teh lain keur butuh hungkul. Setiap waktu berdoa. Mana diantaranya? Rabbighfirli wali walidayya. Kan orang butuh maghfirah. Kan kita tidak lepas dari sebuah dosa. Maka minta Allah maghfirah. Kita punya kebutuhan minta ke Allah. Tapi tetap Allah anu berwenang untuk mengijabah, untuk mengabulkan. Jadi itu Bu Ustaz, kenapa saya harus berdoa? Diperintahku Allah terusnya. Cukup? Itu saja. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita bisa bertemu. Tong anu naroskeun deui Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas paparannya. Mudah-mudahan ini tambah penasaran supaya minggu berikutnya kalau ada tahunnya lagi mungkin banyak lagi yang hadir Bu ya. Dan satu lagi saya mohon doanya untuk Pak Bu Hadi, mudah-mudahan segera disehatkan kembali ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa kembali berkumpul dengan kita semua di sini. Karena kalau tidak ada beliau rasa ada yang hilang gitu ya. Ikonnya nggak ada di sini. Mudah-mudahan cepat disehatkan kembali, bisa berkumpul bersama kita semua di sini. Minta doanya Ustaz untuk Pak Samsudin. Ya. Masih di
Masih Dirawat? enggak, udah di rumah tapi masih sakit. Udah di rumah. Ya masih sakit. Minta doanya. Ya Ibu Bapak, seperti kita sudah tahu bahwa salah satu kewajiban Muslim sesama Muslim adalah kita menengok yang sakit, mendoakan yang sakit. Nah, dengan hal ini ya saya memohon kepada semuanya mendoakan dengan seikhlas-ikhlasnya, mudah-mudahan Pak Samsudin segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul kembali di dalam majlis pengajian seperti ini. Allahumma rabban nas mujibal ba'si isfi li Pak Samsudin anta safi la safiya sifaan la yughadiru saqaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas doanya. Demikian Ibu-ibu pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti ketemu lagi dalam pengajian berikutnya. Nanti akan diumumkan berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.